Semangat pagi Bapak Ibu. Terima kasih masih semangat. Karena hanya sesi saya yang membatasi Bapak Ibu dari makan siang. Jadi semoga tetap semangat. Seperti mengutip Pak Wamen, hari ini adalah perayaan komunitas GIS Indonesia. Perayaan komunitas Esri Indonesia. Sekali lagi selamat kepada para penerima award tahun ini. Apresiasi sebesar-besarnya kepada para pembicara sebelumnya yang telah berbagi tentang bagaimana organisasi Bapak Ibu memanfaatkan kecerdasan spasial. Sungguh inspiratif, sungguh hebat. Banyak yang akan kami sharing hari ini sudah tersentuh di organisasi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dismas Bismo, saya adalah Head of Solution Engineering Esri Indonesia. Hari ini saya ditemani oleh dua rekan saya, Widi dan Rifki. Kita akan membahas tren terkini dalam teknologi GIS dengan judul A New Era of Intelligent GIS. Bapak Ibu, Word Cloud ini memberikan gambaran bahwa kita berada di tengah era perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Tantangan utama kita di era ini bukan sekedar memanfaatkan teknologi, melainkan bagaimana kita memiliki pemahaman bersama atau shared understanding dan berkolaborasi untuk mengembangkan solusi inovatif yang mampu menjawab masalah nyata atau real world problems baik di organisasi tempat kita berkarya, masyarakat, negara maupun kemajuan peradaban dunia. GIS seperti yang kita ketahui adalah ilmu yang memadukan geografi dan teknologi, sehingga menjadikannya alat penting untuk membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Berkat dengan dukungan teknologi terkini, GIS memungkinkan kita melihat dan menganalisis informasi secara lebih mendalam seperti yang Bapak Ibu sampaikan sebelumnya, sehingga memberikan wawasan yang lebih kaya tentang lingkungan dan fenomena yang terjadi. Di era GIS cerdas, peta bukan lagi sekedar gambar statis. Kini, peta menjadi media interaktif yang mampu menceritakan data geografis yang kompleks, menyajikannya dalam visualisasi yang menarik, lebih mudah dipahami, dan memberikan perspektif yang lebih luas dan membuka wawasan baru. ArcGIS adalah platform geospasial yang canggih di mana kita mampu mengekstraksi informasi dari data citra, mengintegrasikannya dengan data real time dari mungkin mobile gadget atau sensor-sensor IoT dan mengolahnya untuk memberikan insight yang bernilai. Dengan analisis berbasis artificial intelligence, proses menjadi lebih cepat dan lebih akurat. Penyajiannya pun sudah berevolusi, bukan lagi sekedar 2 dimensi. Melainkan seperti yang tadi kita lihat dari Pak Beni, sudah 3 dimensi, digital twin yang merepresentasikan dunia secara realistis. Bahkan sudah berkembang menjadi 4 dimensi dengan adanya space time cube, di mana kita bisa melihat data kita berubah seiring dengan dimensi waktu. Bapak Ibu, semua inovasi ini hadir untuk membantu organisasi dan membantu kita tentunya untuk memahami lingkungan dan dunia secara lebih mendalam. Bapak Ibu, ArcGIS terus berkembang, mengintegrasikan teknologi terbaru agar kita mampu menghadapi tantangan dunia geospasial yang semakin kompleks dengan lebih efektif. Hari ini, saya bersama 2 rekan saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk fokus pada salah satu inovasi yang paling transformatif. Bisa ada yang tebak? Ya udah, kecerdasan buatan atau mungkin artificial intelligence atau kita lebih akrab dengan singkatan AI. AI kini hadir di seluruh platform ArcGIS dan dampaknya luar biasa. Dengan AI, analisis spasial lebih cepat dan presisi. Tadi kita lihat Bapak Ferry dari PLN. Pengolahan data yang masif lebih mudah seperti tadi Ibu dari Pamjaya, dan workflow GIS makin cerdas dan efisien. Ada 2 lingkup utama kemampuan AI di ArcGIS, yaitu GeoAI dan AI Assistant. GeoAI yaitu penerapan AI untuk menganalisis dan data geospasial. Dengan GeoAI
kita bisa mengekstraksi wawasan dari data citra, data vektor, tabel, bahkan dari teks, dan mendukung analisis data dalam skala besar, dalam skala enterprise. AI Assistant, yaitu adalah penerapan AI untuk memberikan pengalaman interaktif berbasis LLM atau Large Language Model. Mungkin Bapak Ibu pengguna iPhone sudah sangat akrab dengan Siri, atau mungkin sehari-hari sudah berinteraksi dengan ChatGPT. Ya, kini fitur serupa sudah hadir dalam ArcGIS. Dengan AI Assistant, harapannya produktivitas kita meningkat dan pengalaman kerja menjadi lebih intuitif, sederhana, dan tentunya efisien. Bapak Ibu, semua ini bisa berfungsi secara optimal karena ArcGIS merupakan infrastruktur geospasial yang terbuka atau kita kenal dengan open platform yang mendukung interoperabilitas dan open standards, mampu mengelola data masif berskala enterprise dan dapat diimplementasikan dalam lingkungan IT organisasi Bapak Ibu sekalian. Esri memprioritaskan trust dalam pengembangan dan penerapan AI. Privasi data Bapak Ibu adalah inti dari AI strategi kami. Kami menjaga kepemilikan serta integritas data Bapak Ibu. Bapak Ibu, ArcGIS sedang berevolusi menjadi sebuah geospatial AI platform yang aman, terpercaya, dan siap mendukung agentic workflow. Namun semua ini Bapak Ibu pada akhirnya berujung pada pengambilan keputusan. Dan setiap keputusan yang kita ambil sangat ditentukan oleh ketajaman analisis yang kita lakukan. Ada berbagai tingkatan analisis, masing-masing memberikan wawasan yang lebih mendalam. Setiap proses pemecahan masalah selalu dimulai dengan data, baik melalui pengumpulan data baru maupun menganalisa data historis. Biasanya, pertanyaan pertama yang kita tanya pada data adalah apa yang terjadi. Di sini kita ingin memahami peristiwa dan tren di masa lalu. Di sini kita sebut dengan descriptive analysis. Lalu kemudian mungkin kita bertanya, mengapa itu terjadi? Nah, di sini kita ingin mencari pola, korelasi, dan anomali. Di sini adalah tahap diagnostic analysis. Dan mungkin di tahap ini kita sudah dapat mengetahui kira-kira root cause atau akar permasalahan dari masalah kita itu apa. Namun saya yakin bahwa sebagai pemimpin-pemimpin organisasi dan pemangku kebijakan, pembuat kebijakan, langkah ini saja belumlah cukup. Kita juga ingin mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Kita ingin bertanya apa yang akan terjadi jika masalah ini berlanjut, terjadi again and again and again. Nah, di sini pemodelan prediktif dan simulasi sangat berperan. Dengan data yang kita miliki, kita bisa memproyeksikan dampak ke depan dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakan atau kebijakan yang kita ambil. Akhirnya, kita fokus pada rekomendasi yang mendukung pengambilan keputusan yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Sekarang, kami akan mendemokan bagaimana ArcGIS yang diperkuat dengan AI mampu menyediakan berbagai tingkat analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Studi kasus yang kami angkat menyoroti korelasi antara fenomena alam dan aktivitas manusia, serta pemanfaatan beragam data untuk menghasilkan aksi nyata yang berbasis data. Dengan semangat kolaborasi dan berbagi, kami menggunakan data yang publicly available untuk menciptakan analisis yang komprehensif. Mungkin cukup dari saya akan oper ke rekan saya Widi untuk memulai perjalanan transformasi ini. Widi, silakan. Baik. Terima kasih Pak Dismas, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai descriptive analytics. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Dismas sebelumnya, pertanyaannya sederhana di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan ArcGIS kita akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menampilkan data yang ada untuk mengetahui mengenai pattern dan juga gambaran umum dari suatu fenomena. Kali ini kami akan menggunakan data dari historical banjir di Jakarta dari tahun 2019 sampai 2023.
Langsung saja akan saya demonstrasikan untuk salah satu capability terbaru dari ArcGIS Pro, yaitu AI Assistant. Bapak dan Ibu, kita bisa langsung memasukkan perintah di dalam AI Assistant untuk menampilkan data layer banjir di tahun 2020. Dari situ, AI Assistant akan menampilkan data yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga bisa melakukan perubahan simbologi untuk melihat pattern dari data simbologi dengan data banjir dengan lebih baik. Di sini contohnya berdasarkan informasi total kejadian untuk setiap kelurahan. Dari situ AI Assistant juga bisa menampilkan informasi lainnya atau layer lainnya yang dibutuhkan. Contohnya saya menambahkan lokasi titik pompa air di seluruh Jakarta. Kita akan masuk untuk capability yang kedua, yaitu mengenai query data. Pertanyaannya lebih advance untuk yang kedua, yaitu di mana sih sebenarnya kelurahan dengan kejadian banjir yang paling banyak di tahun 2020? Seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 Jakarta mengalami banjir yang cukup masif dan persebarannya cukup merata. Di sini kita bisa melihat kelurahan yang mengalami banjir paling tinggi di tahun 2020. Dari situ kita juga ingin melihat apakah ada fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sekiranya terdampak dengan terjadinya banjir di kelurahan tersebut. Kita bisa langsung mengquery data dari fasilitas umum dan fasilitas sosial, sehingga AI Assistant bisa menampilkan lokasi point of interest dari fasilitas umum dan fasilitas sosial tersebut. Baik Bapak dan Ibu, tidak hanya itu, AI Assistant dapat membantu kita untuk melakukan analisis spasial. Contohnya di sini saya menampilkan data sungai untuk melihat area sempadan sungai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai, area di sekitar 50 meter sungai itu adalah area steril. Maka dari situ kita akan meminta AI Assistant untuk melakukan analisis buffer sejauh 50 meter. Dan AI Assistant menampilkan tampilan atau Windows untuk kita melakukan analisis tersebut. Di sini saya langsung klik apply untuk melakukan analisisnya. Dan tidak hanya sampai situ Bapak dan Ibu, kita akan lihat apakah ada bangunan yang masih jatuh di dalam radius 50 meter tersebut untuk melihat apakah ada tidaknya bangunan yang seharusnya berada di daerah steril. Di sini AI Assistant akan menampilkan analisis spatial join. Kita bisa langsung run analisisnya. Dan setelah itu, mari kita lihat bersama apakah masih ada bangunan yang masih jatuh di area sempadan sungai tersebut. Baik Bapak dan Ibu, untuk melihat pattern dari kejadian banjir dari tahun 2019 sampai 2023, sebenarnya banyak yang bisa digunakan. Di sini kami menampilkan 2 dimensi dan 3 dimensi untuk memahami lebih lanjut mengenai data temporal spasial dari banjir. Di sini kita bisa lihat secara 3D melalui space-time cube untuk melihat bagaimana persebaran banjir di Jakarta dan kejadiannya. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian adalah demonstrasi mengenai descriptive analytics. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai diagnostic analytics. Di bagian ini kita akan memahami apa sekiranya yang mempengaruhi terjadinya banjir. Banyak cara sebenarnya untuk kita bisa memahami hubungan antar data. Di sini kami menggunakan 2 cara untuk memahami hubungan antar data terkait data historical banjir. Yang di sebelah kiri Bapak dan Ibu saat ini lihat adalah penggunaan bivariate simbologi di ArcGIS Pro untuk melihat hubungan antara kejadian banjir dengan distribusi jaringan drainase. Sedangkan di sebelah kanan kita juga bisa melihat melalui scatter plot matrix
terkait data-data yang sekiranya mempengaruhi terjadinya banjir di area Jakarta. Contohnya, kita bisa berinteraksi antara data jumlah genangan dan jumlah kejadian banjir. Kita ingin mengetahui di mana sebenarnya kelurahan yang memiliki frekuensi banjir yang cukup tinggi dan juga mengalami genangan berulang. Hal ini tentu saja bisa menjadi planning ke depannya untuk memitigasi terjadinya banjir di Jakarta dengan pemasangan pompa air. Dan di sini dengan excited saya akan memperkenalkan salah satu fitur terbaru kami di ArcGIS Online, yaitu Model Builder. Dengan menggunakan Model Builder, kita bisa melakukan analisis secara online menggunakan browser, tidak perlu menggunakan ArcGIS Pro atau menggunakan laptop berperforma tinggi. Ini adalah tampilannya Bapak dan Ibu. Secara garis besar, Model Builder ini terdiri dari 3 bagian, ada input, prosesor, dan juga output. Untuk prosesor yang disediakan di ArcGIS Online sudah banyak. Bisa kita pilih disesuaikan dengan kebutuhan analisis Bapak dan Ibu sekalian. Contohnya di sini saya sudah memiliki satu model untuk menganalisis potensi lokasi pompa air di area Jakarta. Kita akan langsung melakukan run dari analisisnya. Yang pertama, kita menggunakan data curah hujan tahunan yang disediakan oleh BMKG. Kita akan melakukan interpolasi, kemudian setelah itu kita juga akan melakukan enrichment data dengan menggunakan data terkait kepadatan penduduk di DKI Jakarta. Dan terakhir kita akan melakukan perhitungan scoring berdasarkan Calculate Composite Index. Once analisisnya sudah selesai, kita bisa langsung melihat outputnya di dalam web map. Seperti yang dapat Bapak dan Ibu lihat, untuk area berwarna ungu tua itu adalah area prioritas berdasarkan tadi analisisnya untuk penempatan potensi dari lokasi pompa air baru. Biasanya setelah analisis kita mendiseminasikan atau membagikan hasil analisisnya ini dalam bentuk story map. Dan ada challenge yang ditemukan ketika kita membuat teks dan mempercantik dari ArcGIS Story Maps ini. Tapi berbahagialah Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang memiliki writing assistant di dalam ArcGIS Story Maps sehingga membantu Bapak dan Ibu untuk membuat strukturisasi dari kalimat menjadi lebih menarik ataupun dari segi tone-nya kita bisa mengatur agar dia lebih antusias, lebih casual, disesuaikan dengan audiens Bapak dan Ibu sekalian pada saat membagikan story map-nya. Berikut adalah output dari ArcGIS Story Map yang sudah dibuat mengenai analisis penempatan lokasi pompa air banjir dengan menggunakan Model Builder. Di dalamnya kita bisa berinteraksi dengan data-data yang digunakan untuk melakukan analisis tersebut, termasuk juga untuk memperlihatkan output akhirnya seperti apa. Harapannya memang hasil dari analisis ini akan membantu para pemangku keputusan untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Maka dari itu, ArcGIS Story Maps juga dilengkapi dengan AI Assistant untuk menampilkan story insights yang dapat memberikan intisari kepada Bapak dan Ibu pemangku keputusan agar bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat berdasarkan informasi yang sudah diberikan. Baik Bapak dan Ibu, demikian untuk demonstrasi mengenai deskriptif dan diagnostik analytics. Saya akan kembalikan lagi ke Pak Dismas. Terima kasih Widi. Saya mulai curiga jangan-jangan email kamu semuanya tone-nya disesuaikan dengan mood saya ya. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut ke Rifki di mana dia akan melakukan predictive analytics dengan data yang dia miliki. Silakan Rifki. Thanks Mbak Dismas. Setelah rekan saya Mbak Widi mendemonstrasikan bagaimana ArcGIS memberikan konteks untuk pertanyaan apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi, kami akan menggunakan ArcGIS selangkah lebih maju untuk memberikan konteks mengenai pertanyaan apa yang akan terjadi di masa depan. Studi kasusnya masih sama, namun ada penambahan kompleksitas sistem, dan predictive analytics yang akan kami lakukan adalah terhadap 2 data, raster dan juga vektor. Kita akan mulai yang pertama kapabilitas ArcGIS predictive analytics untuk data raster. Kami menggunakan ArcGIS Map Viewer
yaitu suatu kapabilitas peta digital yang ada di dalam portal. Di sini kita melihat Jakarta dilewati oleh satu das yang vital, yaitu Das Ciliwung, yang membentang dari puncak hingga utara Jakarta. Pada kali ini kami akan fokus pada bagian hulu. Perubahan lahan ini sangat menarik sekali untuk diekstraksi, namun terkadang tantangannya adalah waktu pemrosesan. Oleh karena itu kita akan menggunakan GeoAI di dalam MapViewer. Kita akan menambahkan data yang disediakan oleh Esri melalui ArcGIS Living Atlas, yaitu Citra Sentinel-2. Citra Sentinel-2 ini merupakan suatu subscriber konten yang Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan sebagai pengguna ArcGIS Online Organizational Account. Setelah itu kita akan menjalankan analisis pada tools yang di sebelah kanan. Ini mirip seperti ArcToolbox atau Geoprocessing Tool yang ada di desktop, namun ini ada di web. Sangat beragam sekali yang ada di sini, dari mulai pengolahan data vektor hingga raster. Kami akan melakukan pengolahan khusus untuk data raster, yaitu deep learning. Kita akan menambahkan input imagery yang bersumber dari Living Atlas. Kemudian yang menarik, saya akan menggunakan pre-trained deep learning model yang disediakan oleh Esri melalui ArcGIS Living Atlas. Saat ini lebih dari 100 pre-trained deep learning model telah tersedia di ArcGIS Living Atlas yang dapat Bapak Ibu sekalian gunakan untuk memulai analisis. Dan jangan khawatir, ini bisa di fine tune untuk meningkatkan keandalan satu model. Saya akan menggunakan Human Settlement Classification untuk Citra Sentinel-2 untuk bisa mengekstraksi informasi seperti apa tutupan lahan terbangun yang ada di das bagian hulu. Saya mengkonfigurasi mengenai output layer, tipe imagery, hingga folder penyimpanan. Apabila sudah ready, saya akan klik run untuk memulai analisis. Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir, fitur ini juga sudah tersedia di on-premise, jadi pengguna ArcGIS Enterprise dan juga Image Server dapat maksimalkan kapabilitas tersebut untuk bisa melakukan kontrol penuh terhadap data dan juga keamanan. Berikutnya adalah bagaimana hasil dari ekstraksi tersebut. Kami melakukan analisis pada 2 waktu, yaitu tahun 2024 dan 2019. Kami akan memvisualkannya dengan satu aplikasi, yaitu ArcGIS Experience Builder, penerus dari ArcGIS Web Builder. Di sini kita melihat tahun 2019 yang berwarna merah dan tahun 2024 yang berwarna ungu. Secara sekilas kita bisa melihat adanya penambahan lahan terbangun yang di das wilayah puncak seperti itu. Kita akan fokus pada satu bagian hulu dengan menggunakan widget swipe untuk bisa melakukan secara kontras perubahan yang telah terjadi. Ini sangat penting untuk memahami penambahan perubahan lahan sehingga bisa memberikan satu insights untuk intervensi di masa depan. Beralih ke predictive analytics untuk data vektor. Perubahan lahan terbangun saja tidak cukup. Kita harus juga mengintegrasikan bagaimana prediksi terhadap debit aliran sungai, di mana bisa memberikan suatu early warning system yang lebih efektif. Di sini kita melihat Provinsi Jakarta telah memiliki data informasi pintu air yang tersedia secara real time. Terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah memberikan informasi tersebut kepada publik. Untuk bisa meningkatkan situational awareness, ArcGIS telah menyediakan solusi yang siap pakai, yaitu bagaimana memprediksi debit air dalam 10 hari mendatang. Kita sebutnya sebagai stream flow forecasting. Kita akan fokus pada salah satu infrastruktur vital yang ada di Das Ciliwung, yaitu Bendung Katulampa, yang menjadi early warning system bagi wilayah Jakarta. Kita bisa melihat satu segmen sungai yang ada di Bendung Katulampa. Apabila kita klik pada aliran sungai tersebut, akan menunjukkan grafik forecasting debit aliran sungai pada beberapa hari mendatang. Kita bisa melihat di sini ada potensi penambahan debit air pada beberapa hari mendatang, sehingga ini sangat efektif sekali untuk di-enhance ke dalam existing workflow untuk memberikan early warning system yang lebih efektif. Data ini tersedia bagi Bapak Ibu sekalian pengguna ArcGIS Online yang bisa diakses melalui ArcGIS Living Atlas. Bergerak dari prediktif, kita telah melihat bagaimana ArcGIS sangat powerful mengintegrasikan visualisasi, aplikasi interaktif yang bisa digunakan oleh beragam pemangku kepentingan. Kemudian kita akan lanjut ke konteks berikutnya, yaitu mengenai pertanyaan apa yang harus kita lakukan terhadap insight yang telah kita miliki. Inilah peran dari prescriptive analytics. Salah satu stimulasi prescriptive analytics adalah melalui digital twin. Digital twin pada kali ini kita akan fokus pada digital environmental twin.
Dengan ArcGIS Scene Viewer dan kurasi data di Living Atlas, kita bisa menambahkan konteks lingkungan, 3D building, stream, dan lain sebagainya. Bahkan simulasi mengenai waktu dan juga cuaca. Contoh di sini bagaimana kita bisa menambahkan konteks ketika terjadi suatu hujan. Kemudian kita bisa beralih ke satu area untuk memahami konteks yang lebih baik lagi. Misalkan kita bisa melihat sungai dan bangunan apa saja yang ada di samping sungai secara 3 dimensi. Digital twin dan dikombinasikan dengan reality mapping akan memberikan suatu aksi yang lebih konkret. Contoh di sini adalah satu infrastruktur yang terdampak banjir pada awal tahun ini. Data drone imagery kami peroleh dari Forest Watch Indonesia. Kemudian dilakukan processing menggunakan drone to map untuk menghasilkan 3D mesh. 3D mesh bukan hanya sekedar visualisasi, tapi adalah satu alat ukur yang presisi. Kami akan demokan beberapa tools pengukuran di sini. Misalkan ada jembatan putus, kita bisa mengukur berapa panjang jembatan putus tersebut. Diperoleh nilai sekitar 12,6 meter. Ini bermanfaat bagi tim engineer untuk bisa melakukan pembangunan temporary bridge misalkan. Kemudian tidak hanya pada jembatan yang putus berapa panjangnya, misalkan tebal pondasinya. Dengan memahami tebal pondasi existing, tim engineer juga bisa memberikan satu rekomendasi nantinya. Struktur existing seperti apa ya untuk bisa dilakukan rekonstruksi ulang pembangunan. Dengan prescriptive analytics ini tentu memberikan aksi konkret dalam mendukung keputusan yang lebih baik. Suatu plot twist yang menarik yang perlu kita mungkin sampaikan juga di dalam forum ini adalah kita melihat ada satu kontributor utama dalam peristiwa atau fenomena banjir, yaitu mengenai timbulan sampah. Terkadang sampah yang sama kita lihat itu sebagai tantangan, di sisi lain ternyata sampah yang sama bisa menjadi suatu peluang, di mana kita bisa mentransformasikan sampah menjadi satu sumber energi, yaitu mendukung proses transisi energi di Indonesia. Kali ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana predictive dan prescriptive analytics digunakan dalam mendukung proses perencanaan infrastruktur pembangkit listrik tenaga sampah misalkan di masa depan. Kami mengenalkan satu fitur baru yang ada di ArcGIS Online dan sudah tersedia secara beta di ArcGIS Enterprise 12.0, yaitu ArcGIS Data Pipelines. Satu extract transform load tools yang tersedia secara langsung di dalam ArcGIS. Untuk input file yang telah disupport sangat beragam, dari mulai file, cloud storage, database, dan tentunya ArcGIS feature service. Kemudian processingnya juga sudah sangat kaya untuk mendukung proses transformation data. Dalam studi kasus konkret kali ini, kami akan mendemonstrasikan bagaimana mengkomunikasikan dua jenis data. Pertama, feature service berupa batas administrasi, kemudian JSON API yang telah kami siapkan, yang awalnya bersumber dari data tabular Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan kita menambahkan input data, kemudian kita melakukan proses joining secara langsung built-in di dalam ArcGIS, memudahkan pengguna dalam melakukan proses transformasi data. Tahap ini sangat penting atau kita kenal sebagai proses data engineering. Dengan adanya proses data engineering yang ada langsung di dalam ArcGIS, kita bisa melakukan pra-pemrosesan data dengan lebih efektif tanpa memakan waktu yang lebih lama. Setelah saya melakukan konfigurasi input proses, kemudian saya melakukan bagaimana mengkonfigurasi output, yaitu di mana saya akan menyimpan data saya, kemudian seperti apa proses joining antara data yang telah saya miliki. Proses ini adalah proses enrichment terhadap data geospasial terhadap data tabular. Fitur yang sangat menarik, yang tentu kami sangat bangga memperkenalkan hari ini untuk nantinya Bapak Ibu sekalian bisa terapkan workflow-nya dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Tahap berikutnya, setelah proses integrasi dilakukan adalah proses mengenai prescriptive analytics yang bisa kita lakukan. Jadi setelah kita melakukan integrasi data, kami secara pre-processing juga melakukan predictive analytics terhadap data yang dilakukan, sehingga memberikan suatu input berupa predictive analytics mengenai timbulan sampah yang terjadi di masa depan, sehingga para pemangku kepentingan dan juga user bisnis bisa melihat bagaimana kondisi satu kota di masa depan
yang memiliki timbulan sampah terbesar. Kami memperkenalkan satu fitur yaitu Data Explorer, yaitu generatif AI di dalam ArcGIS yang telah saat ini Bapak Ibu sekalian pengguna ArcGIS Online gunakan. Kita bisa bertanya kepada generatif AI ini melalui ArcGIS Intense App, tunjukkan wilayah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dari hasil peta ini akan difilter ke satu wilayah Provinsi Jawa Barat. Tentu ini memberikan satu konteks kemudahan interaksi data oleh pengguna non-native GIS atau business user terhadap data yang mereka miliki. Berikutnya, tunjukkan 5 kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi timbulan sampah tertinggi pada tahun 2030. Kemudian proses generatif AI ini akan menghasilkan satu output dan insights yang bisa dimanfaatkan lebih lanjut untuk mendukung pengambilan kebijakan mengenai bagaimana transformasi data secara deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif, plus kapabilitas generatif AI yang ada di dalam ArcGIS. Saya kembali lagi ke Pak Dismas. Baik, terima kasih Rifki. Bapak Ibu, semoga ini menjadi suatu trigger untuk use case di masing-masing organisasi Bapak Ibu, apa yang bisa dikembangkan dengan teknologi artificial intelligence atau AI. Nah, Bapak Ibu, dari demo yang kami lakukan, terlihat bahwa AI mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dalam proses analisis. Teknologi GeoAI mengotomasikan pengelolaan data dan analisis sehingga kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Dengan AI Assistant, produktivitas dapat ditingkatkan sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih intuitif dan lebih efisien. Again, semua inovasi ini hadir untuk membantu Bapak Ibu memahami lingkungan secara lebih mendalam sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data. Dengan memanfaatkan GeoAI untuk mengekstrak informasi serta menciptakan peta dan dashboard dengan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, kita membangun pemahaman bersama yang menjadi dasar untuk berkolaborasi. ArcGIS yang diperkuat oleh AI mampu mengorkestrasi pemanfaatan data Anda, mengubah data menjadi insight yang bernilai dan dapat ditindaklanjuti. Data to insights and insights into action. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu.